Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani? Iya, mereka membawa buku kemari. Hal-hal yang Saya setuju Bung dengan pendapat kita. Ini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasi. Saya tidak setuju dengan ini, Bu. Saya ingin Lalu 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Anda akan kami bawa dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apaan ini? Ikut saja. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Fatma. Iya, Soekarni, ada apa sebenarnya? Silakan dulu Bung, biar saya jelaskan. Gini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini waktu yang sangat tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya pada kabar itu, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bu. Saya ingin Indonesia merdeka karena jerih payah sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang Bung. Kita bisa dijajah lagi Bung. Saya setuju Bung, dengan pendapat Wikana dan Soekarni. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, ini sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan semuanya hadir? Saya rasa jangan. Menurut saya, Bung Hatta dan Bung Karno saja yang mendatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan seluruh warga yang beragama Muslim menjalankan sholat sehari semalam 17 rakaat. Jadi, kita akan melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Legi 1945 pada bulan Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Ya, bagaimana? Setuju gak? Setuju. Ya, saya akan meminta kepada Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju.
Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Iya. Tolong perbanyak naskah dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia mengalami peperangan, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Para pemuda bersorak merdeka. Ada yang haru, ada yang senang, ada yang berjoget. Tamat. Buka duluan pintunya. Bisa beneran dong, gue ngasih latihan dulu gini. Gini. Saya setuju, Bung. Aku ketuker ya? Lalu sama Lalu Wah,